Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ainita Ageng Kusumo. Kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah di semester 4 ini tentang teori pesan dakwah. Wah, ada apa aja sih ya di teori pesan dakwah ini? Mau tahu? Kita simak. Di pembahasan pertama, tentu ada pengertian dan jenis-jenis pesan dakwah. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih pengertian pesan itu? Pesan adalah ide, gagasan, opini, atau informasi yang dilontarkan seorang komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan ke arah sikap yang diinginkan komunikator. Sedangkan dakwah menurut bahasa yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Sedangkan menurut Toha Yahya Omar, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijak ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi, yang dimaksud dengan pesan dakwah adalah suatu yang disampaikan oleh dai kepada bandu dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana tanpa adanya suatu paksaan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun dasar hukum dakwah terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sebagaimana diketahui, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah. Karena pentingnya dakwah itulah, maka dakwah bukan pekerjaan yang difikirkan dan dikerjakan cuma-cuma saja, melainkan suatu pekerjaan yang wajib bagi setiap pengikutnya. Dasar kewajiban dakwah terdapat dalam dua sumber. Yang pertama itu Al-Quran dan yang kedua yaitu As-Sunnah atau hadis Nabi, yang dimana dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat-ayat yang membahas dakwah. Oleh karena itu, sumber terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis pula, yang banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan dakwah. Adapun jenis-jenis dakwah menurut Muhammad Ali Al-Ajiz dalam bukunya Ilmu Dakwah edisi revisi, yang pertama ada ayat-ayat Al-Quran, dan yang kedua ada hadis Nabi, yang ketiga ada pendapat para sahabat Rasulullah SAW, yang keempat ada pendapat ulama, yang kelima hasil penelitian ilmiah, yang keenam kisah-kisah pengalaman teladan, yang ketujuh berita dan peristiwa, yang kedelapan karya sastra, dan yang kesembilan adalah karya seni. Selanjutnya kita ada pembahasan mengenai teori pesan dakwah. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang sering berhubungan yang menghasilkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Sedangkan teori pesan dakwah yang berarti kerangka pikiran mengenai isi dan materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Nah, ada 5 teori pesan dakwah. Yang pertama, teori hermeneutika atau bisa dijelaskan dengan teori yang menjelaskan. Yang kedua ada teori filantropi atau teori kedermawanan. Yang ketiga ada teori behaviorisme atau teori perkembangan perilaku. Yang keempat ada teori linguistik atau teori pendekatan bahasa. Dan yang terakhir, yang kelima, ada teori tafsir atau ulumul hadis. Bisa disebut sebagai teori penjelasan ilmu Al-Quran dan hadis. Madah dakwah meliputi bidang akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Semua materi dakwah bersumber dari Al-Quran, sunnah Rasul atau hadis Nabi
ijtihad hasil dari ulama dan sejarah peradaban Islam. Selanjutnya ada sumber pesan dakwah, yang dimana sumber pesan dakwah ini terdapat 4 sumber. Yang pertama itu sumber dakwahnya itu dalam Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah berfungsi sebagai petunjuk atau hudan bagi manusia dalam keyakinan, peribadatan, muamalah, serta dalam akhlak yang mulia. Yang kedua, ada sumber dari hadis Nabi atau hadis Rasulullah SAW. Rasulullah menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran dengan berbagai hadisnya. Yang ketiga, ada sahabat Nabi. Pendapat sahabat Nabi juga memiliki nilai yang sangat tinggi karena mereka pernah belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ada fatwa ulama, yang dimana pendapat ulama dijadikan pesan yang bermaksud untuk mendukung dan merinci kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan ada sumber pesan dakwah lainnya, tentu ada 3. Yang pertama dari kisah-kisah teladan, yang kedua ada peristiwa dan berita, dan yang terakhir ada karya sastra. Yang dimaksudkan supaya dai sampai pesannya kepada mad'u, kita bisa selain menambahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, selain menambahkan para hasil penelitian, para hasil ijtihad dari para sahabat Rasul, dari para ulama, kita juga bisa memberikan atau memasukkan ketika berdakwah itu dengan kisah-kisah teladan, seperti kisah-kisah Nabi yang baik itu mendapat nilai yang tinggi dari sisi positifnya ataupun dari sisi negatifnya. Bisa juga dengan pengalaman pribadi kita sendiri tentang hal yang akan kita sampaikan kepada man'u. Bisa juga dari peristiwa atau berita yang sedang terjadi. Contohnya, hal positif yang bisa diambil pada saat Ramadan dan pada saat adanya COVID-19 ini. Mungkin itu lebih bisa sampai pesan dakwah kita kepada man'u. Dan yang terakhir mungkin dari karya sastra, seperti kita menambahkan syair-syair, seperti kita menambahkan puisi atau lain sebagainya yang berhubungan dengan karya sastra ataupun seni, sehingga pesan dakwah dari dai kepada man'u itu cepat sampai. Dan yang kesekiannya ada materi tentang kandungan pesan dakwah. Ajaran Islam ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama aspek keimanan atau akidah. Yang kedua ada aspek hukum atau syariah. Dan yang terakhir ada aspek akhlak. Prinsip dasar dakwah agar dapat efektif. Yang pertama, dakwah sebaiknya disampaikan secara persuasif, informatif, melayani, bukan instruktif, dan membebani apalagi mengancam. Nah, berarti dakwah itu sebaiknya disampaikan secara persuasif, informatif, dan melayani, bukan menginstruksikan, bukan membebani apalagi mengancam. Yang kedua yaitu dakwah perlu disampaikan di semua waktu, tempat, dan kesempatan. Dan yang terakhir, kegiatan dakwah sudah sepatutnya dilakukan dengan menyebarkan berita kebenaran tanpa harus menjelek-jelekan pihak lain. Penghargaan Islam kepada umat manusia itu ada 3. Yang pertama, menjadikan manusia sebagai khalifah di dunia ini. Yang kedua, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan tugas-tugas tertentu. Dan yang terakhir, manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, atau bisa diibaratkan manusia itu dibentuk atau diciptakan dengan sangat sempurna. Dan yang terakhir, materi terakhir dalam teori pesan dakwah semester 4 ini yaitu langkah-langkah penyusunan pesan dakwah. Yang pertama, ada survei awal tentang kondisi mad'u. Yang kedua, menyusun strategi dengan pendekatan yang akan digunakan. Yang ketiga, menetapkan standar isi atau tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, menyusun materi dakwah yang relevan, konsisten, dan lengkap. Dan yang terakhir, ada menyiapkan media komunikasi yang tepat. Sedangkan teknik pengelola pesan itu ada penyampaian pesan yang bersifat informatif dan ada juga penyusunan pesan yang bersifat persuasif.
Nah, mungkin hanya segitu materi di teori pesan dakwah komunikasi penyanyi Islam semester 4 ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dan kita praktekkan dalam berdakwah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.